Setelah lama tinggal di rumah, produksi sampah kita mungkin lebih banyak dan cepat menumpuk. Apalagi ketika kita makin sering masak di rumah, ya kan? Lalu, bagaimana caranya agar sampah basah ini dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Saya Shanina, apa kabar Bali? Saat kita mengelola sampah di rumah, memilah antara sampah basah dan kering itu sangat penting, agar kita dapat menjaga lingkungan meski dari rumah aja. Nah, kalau kalian suka bertanam, penting banget nih. Ingat cerita dari Bli Robi di episode sebelumnya? Seperti kata Bli Robi, sampah basah yang sudah dipilah dan dikumpulkan bisa dijadikan kompos untuk tanaman. Di episode kali ini, kami akan berbagi tips dari teman kami, Merah Putih Hijau, dalam membuat kompos dari sampah di rumah. Langkah pertama adalah memilah antara sampah kering dan sampah basah. Selain untuk mempersiapkan bahan kompos, dengan memilah sampah, kita juga memisahkan sampah kering yang dapat didaur ulang. Jadi, langkah pertama ini penting banget ya. Maksudnya sampah basah dan kering itu apa aja sih? Yang termasuk sampah kering adalah sampah yang terbuat dari plastik, kertas, metal, dan kaca. Sedangkan sampah basah adalah sampah alami dan organik. Contohnya, sisa-sisa makanan, limbah hijau seperti kulit buah, potongan sayur, dan dedaunan hijau, serta limbah kebun kering seperti ranting, daun kering, dan serpihan kayu. Oh iya, sampah basah ini sebisa mungkin dipotong-potong menjadi ukuran kecil ya, untuk mempercepat proses penguraian. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan wadah kompos. Ada 2 pilihan wadah yang bisa kamu buat di rumah. Pilihan pertama, kalian bisa menggunakan kawat ayam yang dibentuk menjadi tabung. Pilihan kedua, sebagai alternatif, kalian juga bisa menggunakan ember, baskom, atau tong. Beri lubang kecil-kecil pada wadah agar air yang dihasilkan dari kompos dapat keluar dan kelembapan kompos terjaga. Langkah ketiga adalah proses penguraian bahan. Isi wadah kompos dengan 3 tumpukan. Pertama, masukkan limbah kebun kering sebagai lapisan dasar. Lalu, masukkan limbah hijau sebagai lapisan kedua dan sisa-sisa makanan sebagai lapisan ketiga. Jika ingin proses penguraian lebih cepat, lapisan ketiga dapat dicampur dengan pupuk kandang atau cacing untuk membantu proses penguraian. Setelah wadah terisi, tutup tumpukan kompos dengan limbah kebun kering atau tutup wadah. Jangan lupa untuk mengaduk semua bahan di dalam wadah setidaknya seminggu sekali ya. Selesai deh persiapannya. Sekarang kita tinggal menunggu proses pematangan. Proses pematangan butuh waktu sekitar 3 bulan. Selama proses ini, pastikan suhu kompos berkisar antara 50-60 derajat Celcius. Nah, jika kompos di dalam wadah sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman dan tidak lagi mengeluarkan bau busuk, artinya kompos itu sudah siap untuk digunakan pada tanaman kalian. Salah satu contoh proses pembuatan kompos di rumah bisa kita lihat dari yang dilakukan oleh Ibu Suzy Hutomo dari Sustainable Suzy. Yuk kita simak videonya. Kalau ingin punya kebun yang seperti ini, yang banyak pohon-pohon yang berbuah, apa yang harus kita buat di kebun kita? Yaitu kompos. Di sini kita buat kompos. Nah, di sini pembuatan kompos, banyak sekali tanaman-tanaman yang udah ditrim, itu sisa-sisanya semua dikumpulin di sini. Dan kita potongin jadi kecil-kecil kayak begini. Ya, atau bisa juga digiling pakai mesin. Saya punya mesin yang cukup besar. Lalu dimasukkan ke dalam bak dan disemprot. Kita semprot pakai bio compound seperti ini. Cepat menjadi kompos. Hasilnya seperti ini. Ini tidak bau. Dia itu baunya fresh seperti di hutan. Tuh, ya, organik. Semoga ini dapat menginspirasi kalian untuk giat memilah dan mengolah sampah basah menjadi kompos. Nah,
Kompos ini nantinya dapat dipakai untuk merawat tanaman kalian. Ini cara yang mudah, hemat biaya, sekaligus menjaga lingkungan dari pencemaran oleh sampah kan? Kalau kalian juga membuat kompos di rumah, jangan lupa share di media sosial dan tag Kopernik ya. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa kabar Bali? Akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trik agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!